Kalau 7 pangkat 2 berapa? Sama 49. Otomatis jawabannya di ujung akan dapat 9. Sehingga yang paling benar adalah pilihan C ya. Sama 154.009 ya. Itu cara jawabnya. Cepat kan? Kurang dari 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kapan adik menonton video ini ya. Pertama-tama kakak ucapin banyak terima kasih nonton video ini. Dari video yang kakak upload minggu lalu tentang Q&A pendaftaran STS, ternyata banyak nih adik-adik yang minta dibuatkan pembahasan soal SKD dan penjelasan materinya. Nah, jadi di video kakak kali ini kakak bakal berikan ya penjelasan mengenai materi dan trik super. Wah, gimana cara menyelesaikan tes seleksi kompetensi dasar komponen numerik di sub materi berhitung. Oke, tanpa basa-basi, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan materinya ya. Materi seleksi kompetensi dasar SKD komponen numerik sub materi berhitung. Oke, sekarang kita masuk. Oke, pertama-tama kita perlu ketahui nih, apa sih arti dari seleksi kompetensi dasar atau SKD? Jadi SKD itu sendiri ya adalah sebuah tes yang dirancang untuk pendaftaran aparatur sipil negara atau ASN. Dalam SKD itu sendiri ada 3 nih submateri yang perlu diujikan. Yang pertama adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan ya. Yang kedua adalah TIU, tes intelijensi umum, dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau biasa disingkat dan TKP. Apa sih TWK ya? Jadi di TWK itu nanti adik-adik bakal diuji pengetahuan mengenai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kalau dalam tes intelijensi umum, adik-adik akan diuji mengenai kemampuan verbal, numerik, dan figural. Kalau di TKP, kita akan diuji mengenai gimana kalau pelayanan publik kita, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan juga profesionalisme. By the way, ini kakak susun sesuai Permen Pan RB terbaru ya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, sekarang kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan perhatikan bahwa di sini ada 3 ya. Ada yang kedua lah TIU. Sekarang kalau dalam TIU itu sendiri ada berapa submateri? Tadi aku sudah jelaskan. Yang pertama adalah kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, yang ketiga kemampuan figural. Apa sih maksudnya? Jadi kalau kemampuan verbal itu kita akan dipelajari mengenai analogi, silogisme, dan analitis. Verbal itu maksudnya kata ya. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara kata ya, bagaimana cara mencari kesimpulan dan lain-lain. Kalau yang nomor 2 adalah kemampuan numerik. Nah, di sini dia berbau perhitungan ya, kemampuan numerik angka. Bisa berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kalau di kemampuan figural, ya, kita akan pelajari mengenai analogi, ketidaksamaan, dan juga serial ya. Oke. Sekarang kita masuk ke komponen numerik, terutama di partnya yang berhitung ya. Jadi di video kali ini akan bahas dulu nih komponen numerik berhitung. Kalau yang lainnya ya, deret angka ataupun material lainnya akan bahas di video-video yang lain. Oke, kita masuk. Dalam berhitung itu sendiri kita pelajari mengenai 4 submateri ya. Ada istilahnya cabang di dalam cabang ya. Berhitung tadi numerik, berhitung, di berhitung ada 4 lagi submateri. Jadi di berhitung itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah operasi hitung campuran atau biasa disingkat dengan OHC. Yang kedua adalah perpangkatan, ketiga bentuk akar, dan yang keempat adalah pecahan. Jadi di OHC sendiri kita akan pelajari bagaimana nih cara menghitung ya, yang ada tanda kurungnya, kali bagi, tambah kurang. Ini kayak udah pernah dipelajari ya pas SD atau SMP ya. Kalau di perpangkatan itu sendiri ialah sebuah perkalian berulang dari suatu bilangan. Kalau bentuk akar apa? Bentuk akar adalah kebalikan dari perpangkatan gitu. Kalau pecahan ya, dalam pecahan adik-adik akan diminta untuk bagaimana nih cara mengoperasikan pecahan ya, menjumlahkan, mengurangkan. Kemudian pecahan istimewa itu ada apa aja ya. Kemudian akan diminta juga mengurutkan dan membandingkan pecahan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, ini operasi hitung campuran. Ini kalau masih ingat operasi hitung campuran itu ada yang dikenal dengan namanya tangga hitung campuran ya.
Jadi operasi hitung campuran itu maksudnya operasi hitung yang melibatkan banyak tanda ya. Bisa tambah, kurang, kali, bagi, tanda kurung. Kan dicampur tuh jadi namanya operasi hitung campuran ya. Oke, kayak gado-gado ya dicampur. Sorry garing. Oke. Sekarang kita masuk ke tangga hitung campuran ya. Jadi di tangga hitung campuran di sini ada 3 tangga. 1, 2, 3 ya. Tangga yang paling atas adalah tanda kurung. Tangga yang kedua adalah kali dan bagi, dan tangga yang terakhir adalah tambah dan kurang. Nah, apa maksudnya ini? Jadi maksudnya ini posisi di tangga yang lebih tinggi itu lebih diutamakan daripada posisi yang lebih rendah gitu ya. Jadi di sini tanda kurung lebih didahulukan daripada kali bagi dan tambah kurang. Pun kali dan bagi lebih didahulukan daripada tambah dan kurang. Ini aturan operasi hitungnya sama tadi kayak jelaskan ya, sama penjelasannya sama persis. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari operasi hitung campuran. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 1 ya, materi operasi hitung campuran. Kita perhatikan soalnya, nilai dari 2,20 kali 0,75 tambah 3/5 bagi 1/8 lah berapa nih? Jadi caranya gampang aja, kita tulis di sini caranya. 2,20 berarti 22/10 ya, 22/10 kali 0,75 berarti 75/100 tambah 3/5 bagi 1/8 berarti tinggal kita kali 8/1. Kita balik ya. Kemudian di sini kita coret-coret aja ya. Perhatikan cara teknik coret-coretnya. 10 bagi 2 5, 22 bagi 2 11 ya. Kemudian 5 bagi 5 1, 75 bagi 5 15 ya. 100 bagi 5 20, 15 bagi 5 3. Dapatnya berapa? 11 kali 3 sama 33 per 1 kali 20 berarti 20, 33/20 tambah 3 ke 8 24 per 5 kali 1 5 ya. Oke, kemudian kalau soal seperti ini kita bisa menggunakan teknik pendekatan aja ya. Jadi kita nggak perlu cari dapat nilai pastinya. Nah, 33/20 mendekati berapa sih nilainya? Nah, kita cari ya. 33/20 ini kan 1 20, kita kurangi 3 kurang 0 3 1 turun koma 0 ya. 20 kali 6 120. Nah, kita mendapatkan bahwa yang mendekati adalah 1,6 ya. 1,6 sekian ya. Kemudian tambah 24/5 itu kurang lebih adalah 4,8 sekian ya. Sehingga kalau kita jumlahin dapatnya 6,4 sekian. Nah, hasilnya nggak akan bakal lari jauh nih dari jawabannya. Nah, ternyata jawaban yang memungkinkan itu dari pilihan itu adalah hanya pilihan A ya, 6,45. Jadi jawabannya adalah pilihan A. Jadi gitu ya. Dalam mencari jawaban kita nggak usah terlalu sampai mendetail, cukup kita mencari angka yang mendekati aja. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2 ya, dari soal operasi campuran. Kita baca soalnya. 7,7 bagi 2,5 kurang dalam kurung 2/4 kali 3/4 sama berapa nih? Jadi cara jawabnya gini aja ya. Kalau kita hitung nih, 7,7 kan 77/10 ya, 77/10 bagi 2,5 berarti bagi 25/10 kurang dalam kurung 2/4 kali 3/4 ya, 3/4. Nah, di situ bisa langsung balik ya, kalau dari bagi jadi kali dibalik. Jadinya 77/10 kali 10/25 ya, 10/25. Ini kita kurangi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadinya kurang 3/4 kali 2 8. Jadi langsung hapus, 10 hapus, sisa 77/25 kurang 3/8. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik pendekatan aja. 77/25 ini kan mendekati 3 ya, 3 sekian kurang 3/8 ini berapa nih? 3/8 0 3,0 ya, kurang lebih 0,3an ya, 3 kurang 0,3 ya. Jadinya yang mendekati ada 2,7. Yang mendekati nilainya di sini yang mana? Ternyata yang mendekati adalah pilihan B ya, 2,625. Jadi jawabannya adalah 2,625. Oke, itu aja soal nomor 2. Sekarang kita menuju ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi perpangkatan. Nah, dalam materi perpangkatan ada bentuk umum dari perpangkatan ya. Tadi aku sudah jelaskan bahwa perpangkatan itu adalah sebuah perkalian berulang ya, perkalian berulang
dari suatu bilangan. Jadinya kalau A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi misalnya nih 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali gitu ya, 3 kali. Itu maksudnya perpangkatan ya. Nah, dalam operasi perpangkatan sendiri ada beberapa sifat yang ada perlu pelajari, yaitu yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau dikalikan pangkatnya ditambahkan ya. Kemudian kedua A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N ya. Jadi kalau dibagi pangkatnya dikurangkan. Yang ketiga dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Wih. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi double ya. Sama dengan pangkatnya itu dikalikan gitu ya, M kali N. Kalau gimana nih kalau yang sifat D dalam kurung A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Artinya N ini bukan milik sendiri ya, dia milik bersama. Komunis. Canda. Oke. Kemudian sifat yang kelima A per B pangkat N ya sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sama sifat D, hanya di sini dia bukan kali tak bagi ya. Kalau sifat yang terakhir gimana nih? A pangkat negatif N sama dengan seper A pangkat N. Jadi ini namanya pangkat negatif ya. Bisa diputar jadi seper A pangkat N. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal dari persoalan nomor 3 ya. Dari perpangkatan. Hasil dari dalam kurung 879 tambah 118 pangkat 2 adalah berapa nih? Jadi caranya gampang aja. Pertama kita jumlahkan dalam tanda kurung ya. 879 tambah 118 879 tambah 118 kita jumlahin sama tambah 87 189 9. Ternyata hasilnya 997 ya, dipangkatkan 2. Berapa nih? Nah, ternyata ini gampang aja nih, enggak susah-susah yang kalian pikirkan. Jadi perhatikan aja, ini kan sebenarnya nilainya mendekati 1000 ya. Mendekati 1000. Kalau 1000 pangkat 2 berapa? 1000 pangkat 2 sama dengan 1 juta gitu ya, 1 juta. Jadi sebenarnya nilainya ini bakal mendekati 1 juta nih. Otomatis yang 800 ini akan tereliminasi ya. Ini hapus ya. Yang 800-an hapus, yang mendekati kan 950 ribuan ya. Berarti sini ada pilihan yang mendekati adalah pilihan C dan D dan E ya. Kemudian berikutnya gampang aja. Nah, perhatiin bahwa di ujungnya ini kan 7 ya, 7. Kalau 7 pangkat 2 berapa? Sama 49. Otomatis jawabannya di ujungnya akan dapat 9. Sehingga yang paling benar adalah pilihan C ya. 954.009 ya. Itu cara jawabnya. Cepat kan? Kurang dari 30 detik. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal berikutnya. Oke, kita soal nomor 4 ya. Diketahui A tambah B sama dengan 11 dan A kurang B sama dengan 5. Hasil dari A pangkat 2 kurang B pangkat 2 adalah berapa? Jadi ini caranya lumayan simpel ya. Ingat bahwa A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini kan sebenarnya sama aja dengan A tambah B dalam kurung A tambah B dikalikan dan dalam kurung A kurang B gitu. Jadi A tambah B nya berapa? Oh, 11 ya. 11 kali A kurang B nya 5. 11 kali 5 sama dengan 55. Wow, cepat kan? Kurang dari 10 detik. Oke, cara jawabannya adalah pilihan C, 55. Oke, sekarang kita menuju ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi mengenai sub materi yang ketiga, yaitu bentuk akar ya. Jadi bentuk akar itu ya adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Maksudnya gimana nih bukan bilangan rasional? Misalnya gini nih ya. Kalau kakak bilang akar 25 ya. Akar 25 kan sama dengan 5 ya. Apakah akar 25 ini adalah sebuah bilangan akar, sebuah bentuk akar? Bukan, dia bukan bentuk akar karena hasilnya ya adalah sebuah bilangan rasional. Jadi yang bentuk akar itu adalah yang hasilnya bukan bilangan rasional. Misalnya akar 3 ya. Akar 3 itu hasilnya itu bilangan rasional. Kalau akar 3 itu misalnya 1 koma nih ya, dia komanya tak hingga gitu. Jadi dia bukan bilangan rasional, itu ya perbedaannya. Kalau bentuk umumnya gimana? Bentuk umumnya ya, jika akar M dari A sama dengan B ya, maka A sama dengan B pangkat M.
Makanya tadi aku bilang bahwa ini kebalikan dari perpangkatan ya. Nah, dalam bentuk akar sendiri ada sifat-sifatnya ya. Yang pertama, M akar A ditambah N akar A sama dengan dalam kurung M tambah N akar A. Oke. Yang kedua, M akar A dikurang N akar A sama dengan dalam kurung M kurang N akar A ya. Yang ketiga, M akar A kali N akar B sama dengan MN akar A kali B. Jadi ya kalau akar seperti ini ya, di luarnya kali di luar, dalam akar ke dalam akar ya. Yang keempat, akar M kali akar N sama dengan akar MN ya. Yang kelima juga sama, di sini dia bentuk bagi, akar M per akar N sama dengan akar M per N. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal submateri bentuk akar. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 5. Nah, hasil dari akar dalam kurung 7/42 pangkat 2 bagi dalam kurung 2/3 pangkat 2 lah berapa nih? Nah, cara jawabnya gampang aja. Jadi kita perlu terus di sini ya, bahwa ingatkan bahwa akar A per B ya sebenarnya kan sama aja dengan akar A per akar B. Ya, jadi sini juga kita pisahin ya. Di sini kan bagi nih. Jadi di sini bisa kita bagi dua ruas ya. Dimana ini adalah akar di bagian atas, ini adalah akar bagian bawah. Jadinya akar dalam kurung 7/42 pangkat 2 diper akar dalam kurung 2/3 pangkat 2 gitu ya. Ingat bahwa akar sama pangkat 2 bisa dihapus, saat hapus, sisanya 7/42 dibagi 2/3. Nah, ini sini kalau bagi jadi kali ya, jadi 7/42 dikali 3/2. Nah, 42 bagi 3 kan sama dengan 14. 3 bagi 3 1. Jadinya 14 bagi 7 2, 7 bagi 7 1. Jadinya 1/2 kali 2 4. 1/4 sama 0,25. Wow, keren kan, cepat. Jawabannya adalah pilihan B ya, kami 0,25. Oke, kita menuju ke contoh soal berikutnya. Oke, kita bahas soal nomor 6 ya. Diketahui X sama dengan 85% kurang 25% tambah 1,25 kurang 17/20. Nah, dan Y-nya sama dengan akar 16 kurang 8 kali 5 tambah 5 pangkat 2. Hubungan yang benar adalah berapa? Jadi di sini kita ditanyakan hubungan yang tepat antara X dan Y itu apa ya. Oke, jadi caranya sekarang, jadi kita perlu cari nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Coba cari dulu X-nya ya, cari X-nya. Sama 85% berarti 85/100 kurang 25% berarti 25/100 tambah 1,25 berarti 125/100 ya, kurang 17/20. Kita samain penyebutnya semua jadi 100/100. Jadinya ini 85 kurang 25 tambah 125. 100 bagi 20 kan 5. 5 kali 70 17 sama dengan 85. Nah, ini bisa dihapus. 85 kurang 85 habis. Minus 25 tambah 125 sama dengan 100 ya. Jadinya 100/100 ya, sama dengan 1. Oke, tata X nya sama 1. Kalau Y nya gimana? Y nya sama dengan akar dari 16 kurang 8 kali 5 kan 40 ya, 40 tambah 5 pangkat 2 25 ya. Oke, akar berarti dari 16 kurang 40 kan minus 24 tambah 25 berarti akar 1 sama dengan 1. Oh, ternyata X nya 1, Y nya 1, berarti X nya sama dengan Y. Bila benar adalah pilihan C. Oke, sekarang kita menuju ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu mengenai pecahan ya. Oke, pecahan. Apa sih itu pecahan ya? Jadi, nah, pecahan itu ada bentuknya seperti ini ya, A per B bentuk umumnya. Dimana B nya ini nggak boleh sama 0 ya, karena kalau B nya 0 hasilnya akan menjadi tak hingga ya. Oke, A nya di sini biasanya disebut A atas ya, A itu atas, B itu bawah gitu. Jadi A nya itu pembilang, atasnya pembilang, bawahnya itu penyebut gitu ya. Kemudian ada beberapa sifat nih ya dalam operasi pecahan. Yang pertama ya, A per B tambah C per B sama A tambah C per B. Jadi ini akan ringkaskan aja. Ini yang sama bawahnya, ini sama bawahnya tapi tandanya negatif. Ini kalau beda bawahnya, ini kalau perkalian pecahan, ini pembagian pecahan.
Kalau bagian pecahan, ingat ya, kalau diubah bagi jadi kali, pecahan di sebelah kanan akan diputar ya. Di sini C per D jadi D per C gitu. Kemudian ada juga namanya pecahan istimewa. Ini juga ada harus kuasai ya, biar lebih cepat penghitungnya. Ada penyebutnya 3, penyebutnya 4, penyebut 5, 6, 8, 9. Ini wajib dihafal ya, dipelajari ini biar bisa lebih cepat penghitungannya gitu. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal soal nomor 7 ya, materi mengenai pecahan. Bila 1 tambah 2 per 7 sama dengan A tambah 1 per B tambah 1 per C, maka hasil dari A tambah B kali C lah berapa nih? Jadi caranya gampang aja ya. Di sini kan 1 tambah 2 per 7 otomatis ya. Di sini bawah A-nya itu adalah 1 ya. A-nya 1. Oke. Sudah dapat bahwa A-nya 1. Kalau yang lainnya gimana? Nah, berarti 2 per 7 ini kita harus ubah jadi bentuk seperti ini. Jadinya kita perhatikan di sini. 2 per 7 sama dengan ya, berarti kalau kita ubah jadinya 1 per 7 per 2. Oke, 7 per 2 bisa diubah jadi berapa? Berarti 1 per 3 tambah 1 per 2. Dapat deh, ini kan sama kayak bentuknya 1 per B tambah 1 per C ya, dimana B nya berarti 3 dan C nya adalah 2. Jadi A nya 1, B nya 3, C nya 2. Kalau A tambah B kali C, A tambah B kali C, berarti 1 tambah 3 kali 2, 6 tambah sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Yang benar itu adalah pilihan D ya, 7. Oke. Kita menuju ke soal terakhir. Soal nomor 8 ya. Andi sudah berkeringat dingin ketika mengerjakan soal SKD kedinasan padahal ruangan ber-AC ya. Ia baru mengerjakan 1/3 dari jumlah soal. Oke. Bila ia menyelesaikan 10 soal lagi, ia selesai setengahnya. Jumlah soalnya adalah berapa? Oke, kita diminta untuk mencari jumlah soalnya dari informasi yang diberitahukan ya. Jadi caranya gampang aja ya. Ini kan dia baru 1/3 soal yang dikerjakan, jadi 1/3. Terus kalau dia tambah 10 soal lagi, buat tambah 10, dia udah mengerjakan setengah dari soal. Setengah itu kan berarti 1/2 ya. 1/2 dari soal ya. Berarti 1/3 soal tambah 10 soal sama dengan 1/2 soal. Jadi ini kita pindah ruaskan ya. Ini 1/3 pindah ruas ke kanan, jadinya ini 10 sama dengan 1/2S dikurang 1/3 soal ya. 1/3 soal, 1/2 kurang 1/3 kan bisa kita samakan penyebutnya aja, jadi 6. 3 kali 1 3 kurang 2 ya, jadinya 1/6 soal. Jadinya di sini ya 10 sama dengan 1/6 soal. 6-nya pindah ruas ke kiri dari bagi jadi kali, jadinya 10 kali 6 sama dengan soal, sehingga jumlah soalnya sama dengan 60 soal. Yang benar itu adalah pilihan A ya, 60 soal. Oke, itu aja dari Kakak. Terima kasih udah nonton sampai video sampai habis ya. Oke, jadi Kakak juga ingin tanya nih, untuk video berikutnya apakah kita membahas soal-soal SKD seperti atau ada ide konten lain ya. Adapun kalau mau bahas soal SKD, mau bahas materi materi apa ya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, dan kalau share bila bermanfaat ke teman-teman yang lain. Oke, Kakak akhiri, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Oke.